Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Alistiawan dari kelas IF 25DX dengan NPM 25312108. Di sini dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan materi yaitu adalah zakat. Jadi saya ingin menjelaskan tentang zakat. Lembar pertama yaitu adalah pengertian zakat. Apa sih pengertian zakat itu? Jadi jika menurut bahasa, zakat berarti tumbuh, berkembang, bersih, suci. Dan menurut istilah, jumlah harta tentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Itu pengertian zakat itu sendiri. Terus di sini ada dalil zakat dan yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-85. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam ditegakkan di atas 5 fondasi, bersaksi bahwa tiada sesembahan selain Allah dan Muhammad serta putusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Hadis riwayat Tirmidzi nomor ke 2534. Terus di sini ada zakat fitri. Zakat fitri artinya berbuka atau berhenti berpuasa. Zakat fitri berarti zakat yang diwajibkan karena berbuka atau berhenti berpuasa. Selanjutnya zakat fitri yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setelah selesai berpuasa, yaitu kelebihannya makanan yang diri dalam keluarganya dan sehari semalam sebanyak 1 syak atau takarannya itu adalah 2,5 beras. Zakat fitri wajib dikeluarkan setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan hingga pagi hari sebelum sholat Id. Jadi prioritasnya itu diberikan kepada fakir miskin. Terus di sini juga ada dalil tentang zakat fitri yang artinya dari Abdullah ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadan atas setiap jiwa yang muslim, baik merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun perempuan, anak-anak ataupun dewasa, sebanyak 1 syak kurma atau gandum. Nah, jadi kalau di Indonesia itu biasanya memakai beras. Terus di sini juga ada dalil juga yang dijelaskan di hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1817. Di sini selanjutnya adalah kita akan menjelaskan tentang zakat mal. Zakat mal adalah hal yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta dengan kriteria sebagai berikut, yaitu milik penuh, berkembang, mencapai 1 nisab, melebihi kebutuhan pokok, bebas dari hutang, terus berlalu 1 tahun kecuali pertanian setiap panen, harta karun ketika ditemukan, dan barang tambang setelah di penambangan. Terus di sini ada pembagian zakat jika hewan ternak, yaitu 5 ekor unta itu zakatnya yaitu 1 ekor kambing. Jadi perbandingannya seperti itu. Terus jika 30 ekor sapi, zakatnya adalah 1 ekor anak sapi. Jadi terus kalau 40 ekor kambing, zakatnya adalah 1 ekor kambing. Itu sama aja seperti 1 banding 40 jika sapi dengan kambing. Terus syarat tambahannya yaitu digembalakan, terus tidak dipekerjakan. Terus jika ketentuan hewan lain itu dipisahkan pada salah satu hewan jika sama besar atau dipisahkan pada harganya. Terus ini jika pembagian zakat uang. Jika emas itu nisabnya itu 20 dinar. Itu terus 1 dinar atau bisa juga 4,2 gram, 85 gram, zakatnya itu adalah 2,5% dari emas tersebut. Terus perak
Perak itu misalkan 200 dirham. 1 dirham itu sama dengan 297.975 gram, itu 2,5%-nya. Terus kertas juga ada 2,5% juga. Terus di sini juga ada materi tentang zakat bagi pedagang. Kalau untuk pedagang itu nisab pedagang yaitu modal plus laba senilai 85 gram emas atau 20 dinar. Terus modal yaitu segala barang yang tidak diperjualbelikan. Gedung itu tidak dihitung sebagai modal. Terus zakat yang harus dikeluarkan yaitu penjumlahannya 2,5% dari modal plus laba. Terus zakat pertanian di sini juga dijelaskan. Di sini misalkan ini ada 5 kali 60 kali 2,176 itu adalah 2.500 652,8 dikurang 653 kilo gandum. Nah, di sini juga ada zakat yang wajib dikeluarkan adalah 5% jika disiram, 10% jika di air hujan atau air sungai. Catatan, zakat dikeluarkan sehabis panen. Terus biaya produksi diambilkan dari hasil panen. Terus selain biji-bijian dikiaskan dengan harga gandum atau harga beras. Di sini juga ada zakat harta karun itu sebesar 20%. Dan ini adalah zakat barang tambang, yaitu adalah zakatnya sebesar 2,5%, 5%, 10% atau 20%, tergantung berat ringannya usaha pertambangan. Terus ada juga zakat profesi, yaitu zakat profesi adalah zakat dari penghasilan pekerjaan tertentu. Di sini ada hadis yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagai hasil usahamu yang baik-baik sebagai dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-276. Jadi jika zakat profesi itu dikiaskan pada uang karena profesi menghasilkan uang, yaitu penghasilan setahun nilai 85 gram emas, terus atau 20 dinar itu jika dikonversi menjadi mata uang. Terus jika 1 dinar itu 1 koin emas atau 22 karat. Selanjutnya adalah penerima zakat. Di sini ada penerima zakat. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, pengurus zakat, orang yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan budak-budak orang yang berhutang untuk jalan Allah. Itu dari Quran surat At-Taubah ayat ke-60. Selanjutnya adalah fakir miskin, orang-orang yang tidak punya harta dan usaha sama sekali tuh. Terus orang-orang yang tidak punya harta atau usaha tetapi belum mencukupi kebutuhan dirinya dan tanggungannya. Terus amil zakat adalah orang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengurus segala kegiatan zakat seperti halnya pengumpul, mencatat, pemelihara, dan pembagi. Terus syarat amil zakat yaitu muslim, mukallaf, akil balik, jujur, paham hukum zakat, dan mampu melaksanakan urusan zakat. Berarti jika teman-teman menjadi panitia zakat itu wajib buat mendapatkan zakat. Terus di sini juga ternyata mu'alaf itu juga dapat zakat, yaitu adalah mu'alaf adalah orang-orang yang perlu dilunakkan hatinya, mencakup golongan yang diharapkan keislamannya, golongan yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya, orang yang baru masuk Islam, terus pemimpin masyarakat yang telah Islam dan mempunyai syahadat dapat orang kafir. Jadi itu ternyata berhak menerima zakat. Terus mualaf saat ini terus memerdekakan hamba sahaya. Terus orang yang berhutang fisabilillah, ibnu sabil, yaitu para musafir,
Terus hikmah zakat, di sini hikmah zakat yaitu adalah mensucikan jiwa dari pikir. Jadi jika teman-teman ingin mengantisipasi jiwa yang pikir, itu eh, ada baiknya untuk mencoba zakat, terus mendidik berinfak dan memberi. Jika teman-teman ingin menjadi orang yang pemurah hati, eh, alangkah lebih baiknya dimulai dari zakat, terus berakhlak dengan Allah, dan masih banyak yang lainnya. Terus bagi penerima, jika kita mendapatkan zakat, yaitu membebaskan si penerima dari kebutuhan. Jadi jika dalam keadaan ekonomi yang kurang baik, ya pasti akan membebaskan si penerima dari segala kebutuhan yang dipikirkan, terus menghilangkan sifat dengki dan benci pada orang kaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.